Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Rival Kurniawan dengan NIM 1205011670. Pada video saya kali ini, saya akan melanjutkan tentang penyederhanaan persamaan logika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya aljabar boolean. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang peta Karnaugh. Peta Karnaugh. Peta Karnaugh. Ini adalah materi yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama, apa itu peta Karnaugh? Peta Karnaugh? Yang kedua, jenis-jenis peta Karnaugh. 3, daerah Minter. Dan yang keempat, contoh soal. Apa itu peta Karnaugh? Peta Karnaugh atau Karnaugh map atau juga key map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar boolean dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Key map ini sering juga dikenal sebagai Karnaugh-Fetch map karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer, Edward Fetch. Peta Karnaugh ini terdiri dari kotak-kotak 2 dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner, yaitu 1 dan 0, yang menyatakan keadaan output dari fungsi rangkaian elektroniknya. Jenis-jenis peta Karnaugh. Peta Karnaugh 2 peubah. Ilustrasi berikut adalah peta Karnaugh 2 peubah A dan B. Seperti ini yang ada di gambar. Lalu kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan key map. Key map 2 variabel. Kita bisa menulisnya 0 kemudian 1 sesuai contoh. Atau 1 kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut, dan kita akan membuatnya. Setiap sel dari matriks atau bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau resul dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, nah seperti yang ada di gambar ini. Jenis-jenis peta Karnaugh yang kedua adalah peta Karnaugh 3 peubah. Sedikit berbeda dengan Karnaugh 2 peubah, key map 3 peubah menggunakan 2 peubah di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk yang lain. Kita bisa membuat key map dengan 2 peubah di rusuk tegak dan 1 peubah di rusuk mendatar atau sebaliknya. Perhatikan gambar. Seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah menyusun kombinasi masukan 2 peubah yang harus mengikuti kaidah perubahan di satu tempat. Artinya, transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh, kombinasi masukan dari 1 menjadi 1. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A dari 0 menjadi 1. Sedangkan masukan B tetap 1. Jadi kita tidak boleh menulis 01 kemudian 10 seperti yang biasa kita lakukan di tabel kebenaran. Mengapa? Karena jika susunannya 01 kemudian 10 berarti perubahan terjadi 2 masukan.
A. Perubahan dari kosong menjadi 1 dan masukkan. B. Berubah dari 1 menjadi 0. Seperti pada keymap 2 piubah. Isi shell dari keymap 3 piubah juga berisi result hasil dari tabel kebenaran. Sebagai contoh seperti ini. Perhatikan tabelnya. Ini truth table, ini keymap. Terus kita lanjut ke peta Karnaugh 3 piubah. Untuk keymap 4 piubah, kita dapat memasukkan 2 piubah di rusuk tegak dan piubah di rusuk mendatar. Perhatikan gambar berikut. Ini truth table, ini keymap 4 piubah. Contoh dari main trend untuk keymap 2 piubah adalah sebagai berikut. Coba perhatikan yang bagian A. Di sini bagian 1 yang dilingkar. Yang di B ini 1, 0, 1. Lalu yang ini 1, 1, 0, 1. Yang D 0, 1, 1, 0. Lihat, yang diambil itu adalah yang bagian satunya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu peta Karnaugh 2 variabel. Seperti inilah bentuk penggambaran petanya. Peta Karnaugh 2 variabel seperti ini bentuk tabel kebenarannya. Yang A-nya 0011, 0101, 0111. Nah, ini pernyataan Minter. Penggambaran satuan. Lihat, perhatikan gimana cara pengambilannya. Terus pelingkaran satuan seperti ini pengambilannya. Penghilangan variabel, hilangkan A, hilangkan B, maka menjadi A tambah B sama dengan Y. Ini sebuah aljabar boolean yang disederhanakan. Yang kedua adalah peta Karnaugh 3 variabel. Seperti ini bentuk penggambaran petanya. Bisa teman-teman perhatikan bentuknya. Peta Karnaugh 3 variabel. Seperti ini bentuk tabel kebenarannya. 1 ini bernilai E aksen, Y, Z aksen. Yang ini juga. Yang 1 ini bernilai E, Y, Z aksen. Yang ini X, Y, Z. Coba perhatikan setelah dimasukkan ke tabel seperti ini. 001, 00, 11. Selanjutnya peta Karnaugh 3 variabel. Seperti ini bentuk tabel kebenarannya. Yang untuk 1 A aksen, B aksen, C, A aksen, B, C aksen. Yang ini A aksen, B, C. Yang ini A, B aksen, C. Yang ini A, B, C. Lalu kita rubah ke pernyataan Minter. Seperti ini bentuknya. Ini penggambaran satuannya. Ini pelingkaran satuan. Ini penghilangan variabel C, A, dan hilangkan A, B. Lalu seperti inilah bentuk aljabar boolean yang sudah disederhanakan. A aksen, B, ditambah C sama dengan Y. Coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini ya. Gimana cara menghilangkan C-nya, gimana hilangkan AB-nya. Di sini teman-teman akan memahaminya seluruhnya. Saya yakin teman-teman akan bisa mempelajarinya dengan mudah. Ini sudah saya susun secara agar teman-teman semua dapat mempelajarinya ya. Lalu yang keempat ada peta Karnaugh 4 variabel. Seperti ini bentuk penggambaran petanya.
Inilah tadi bentuk peta Karnaugh 4 variabel. Bisa teman-teman lihat. Ini tabel kebenarannya. A, B, C, D, dan keluaran Y. Saya lihat teman-teman lihat satu ini A aksen, B aksen, C aksen, D. Satu ini A aksen, B aksen, C, D. Yang ini A aksen, B, C aksen, D. A aksen, B, C, D aksen. A aksen, B, C, D. Yang satu ini bernilai A, B aksen, C aksen, D. Yang satu ini A, B aksen, C, D. Yang ini A, B, C aksen, D. Yang ini A, B, C, D. Lalu setelah kita mendapat ini, kita lalu membuat pernyataan min term. Seperti inilah hasil yang sudah kita dapatkan dari menyusun ini. Jadi ini semua adalah sama dengan Y nih, sama dengan Y. Inilah peta Karnaugh-nya, peta Karnaugh. Coba teman-teman perhatiin ya. Seperti ini hasilnya. Lalu kalau sudah mendapatkan hasilnya ini adalah hasil dari aljabar boolean yang sudah disederhanakan. D ditambah A aksen, B, C sama dengan Y. Selanjutnya itu peta Karnaugh 5 variabel. Penggambaran peta seperti ini. Ini disebut penggambaran peta garis pencerminan. Ini namanya garis pencerminan. Ini contoh penggunaan peta 5P ubah. Peta Karnaugh dari fungsi f buka kurung A, B, C, D, E sama dengan seperti inilah bentuknya. Bisa teman-teman pelajari dari mana ini mendapatkannya. Ini yang di dalam sini ini disebut dengan B, E. Yang ini A aksen, B aksen, E aksen. Yang ini AD aksen, E. Jadi fungsinya akan menjadi seperti ini. F buka kurung A, B, C, D, E tutup kurung sama dengan BE ditambah A aksen, B aksen, E aksen ditambah A, D aksen, E. Langkah selanjutnya kita akan membuat contoh soal. Contoh soal yang akan saya berikan itu sama dengan contoh soal yang di aljabar boolean kemarin. Baiklah, kita akan catat soalnya. A, B, C aksen, D ditambah A aksen, B, C aksen, D ditambah A, B, C aksen, D aksen ditambah A, B, C, D ditambah A aksen, B, C, D ditambah A aksen, B, C aksen, D aksen. Lalu ini semua disebut dengan ini disebut menggunakan rangkaian SOP. Ini disebut menggunakan dengan cara SOP yang kita pelajari di slide yang kemarin. Ini kita menggunakan rangkaian SOP. Langkah berikutnya atau ini kita langkah pertamanya menggunakan logika N. Kita tulis. Langkah pertamanya
menggunakan logika N plus logika OR. Logika ini sudah kita pelajari di pembahasan kita yang sebelumnya. Jadi teman-teman, sebelum mengerjakan ini lebih baik alangkah baiknya mempelajari ulang apa itu logika N plus logika OR. Apa itu logika OR? Oke. Maka langsung saja kita membuat cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus 2 per N. Menggunakan rumus 2 per N. Menggunakan rumus 2 pangkat N. Baiklah, langsung kita kerjakan. 2 N pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 kalau dipangkatkan 4 berarti 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Hasilnya 16. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel. Bentar, saya buat dulu tabelnya. Nah, ini tabel sudah saya buat. Di sini kita akan buat AB. Di sini CD. Marilah kita masukkan angka-angkanya apa saja. Di sini ada A bar, B bar, A bar, B. Di sini AB. Di sini A bar B. Garis yang di atas ini disebut dengan bar. Garis yang di atas ini disebut dengan bar. Terus kita akan membuat yang namanya bilangan biner. Bilangan biner. Di sini seperti yang sudah kita cari tadi, di sini 00, 01, 1110. Lalu yang di sini kita isi C bar, D bar, C bar, D, C, D, C, D bar.
Ini berjumlah 00, 01, 11, 10. Ini disebut dengan bilangan biner. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki angka-angkanya. Memasuki angka-angka yang ada di dalam tabel kosong ini. Pertama itu adalah A aksen, B, A aksen, B, dengan C aksen, D aksen. Jadi di sini karena aksen itu bernilai 1, yang biasa cuma bernilai 0, maka kita tulis di sini 1. Lalu ini AB dengan C aksen, D aksen. Ini hasilnya juga 1. Lalu berikutnya A aksen, B, C aksen, D. Itu hasilnya juga 1. Berikutnya A aksen, B, C, D. Hasilnya juga 1. Lalu yang hasil A, B, C, D aksen, hasilnya juga 1. Dan untuk hasil yang AB dengan CD itu juga 1. Hasilnya 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil-hasilnya. Langkah selanjutnya itu kita akan mengelompokkan. Ini akan kita kelompokkan seperti ini. Dia yang mana yang akan mendekati, itulah dia yang bakal kita lingkari. Dan satu lagi yang perlu teman-teman ketahui, untuk pengelompokan itu hanya boleh secara horizontal atau vertikal. Jadi nggak boleh selain yang dua itu. Baiklah, marilah kita kelompokkan. Yang ini yaitu membuat persamaan dari yang sudah kita dapat hasilnya ini. Cara ketiga, ini kita buat cara kedua. Ini cara ketiga, membuat persamaan. Langsung saja kita membuat persamaannya. F1 sama dengan A bar, B, C bar, D bar, ditambah A, B, C bar, D bar. Langsung saja kita sederhanakan. Ini menjadi B, C bar, B, C bar, D bar, buka kurung, A ditambah A. Ini sudah mendapat sederhananya. Selanjutnya F2 atau persamaan yang kedua. A bar, B, C bar, D ditambah A bar, B, C, D sama dengan, ini kita sederhanakan menjadi A bar, B, D dalam kurung C bar ditambah C. Ini ya, A, B, D, C bar, C. Persamaan ketiganya A, B, C, D ditambah A, B, C, D bar sama dengan
BC dalam kurung D sama D bar. Jadi D ditambah D bar. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 persamaannya yang sudah disederhanakan. Selanjutnya kita akan menggabungkan ini. Nah, marilah kita samakan atau kita gabungkan antara tiganya. F sama dengan B, C, D. Maaf, salah, saya ulang. B, C bar, D bar. Ditambah A bar, B, D dari sini. Lalu tambah A, B, C. Kenapa ini langsung disederhanakan? Ini sama seperti aljabar boolean yang kemarin. Yang bar atau aksen itu bernilai 1, sedangkan yang ini bernilai 0. Jadi langsung kita sederhanakan saja, tidak perlu dikali-kalikan lagi. Jadi tetap hasilnya seperti ini. Inilah hasil akhirnya untuk materi peta Karnaugh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada teman-teman yang tidak paham, bisa langsung berkomentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.